karena melihat kebetulan kakak saya itu sejak kecil juga sudah di kesenian. Akhirnya karena saya sering menemani, saya jadi jatuh cinta di dunia kesenian. Nah, tapi walaupun profesi saya nggak terjun di dunia kesenian, itu karena kecintaan saja. Jadi saya secara tanda kutip serius ya untuk ikut di seni bermain-main di kesenian itu sekitar tahun 73. Tahun 73. Jadi waktu itu kebetulan saya saking kepingin menggambar ya, saya ikut namanya Sanggar Seni Rupa Arti. Di mana para anggotanya waktu itu ya paling muda sudah sarjana muda, saya masih sangat anak-anak sekali. Nah itu yang banyak mempengaruhi saya, baik secara pengetahuan, penyikapan dan segala macam banyak berpengaruh. Jadi saya makin banyak kecintaannya di dunia seni. Kalau bertanya mulai kapan? Saya mulai terjun kira-kira praktisnya sekitar tahun 74. Ya. Oke, berarti saya belum lahir tuh, Pak. Tapi Pak Sarasno ini ternyata sudah berkecimpung di dunia seni. Nah, kemudian ini ada satu lembaga kesenian bernama Indro Kilo. Ya, nah ini kalau mungkin secara sejarah sendiri, ini seperti apa sih perjalanan dari lembaga kesenian Indro Kilo ini? Jadi kalau mau cerita lumayan panjang, tapi saya coba persingkat saja karena dimulainya sebetulnya pada saat saya masih kecil, tahun 74 itu kira-kira masih SMA lah. SMA. Nah, SMA kelas 1. Saya belum lahir. Tetapi yang perintis-perintis para senior ini sudah merintis gitu. Dulunya kepingin seperti di Jakarta misalnya itu ada tim dan di Malang itu ada namanya Pusat Kesenian Malang kepinginnya. Waktu itu mimpinya itu karena ada tempat yang sudah akhirnya diambil alih, nggak punya tempat untuk yang namanya sentra kesenian, pusat kesenian. Nah, akhirnya coba berencana untuk di Senaputra awalnya. Waktu itu masih ada ya? Iya. Sekarang udah nggak ada. Iya, jadi cuman terkendala banyak hal. Nah, pada sekitar tahun 80 mereka yang masih terobsesi untuk merintis atau embrio untuk sekolah kesenian karena waktu itu melihat potensi yang begitu besar di Malang itu untuk potensi kesenian di Malang itu belum ada sekolah kesenian gitu. Itu salah satunya. Nah, sehingga kita coba berpikir untuk embrio ke sana. Nah, waktu itu akhirnya melihat di Indro Kilo. Sekarang saya nggak tahu di Jalan Wilis itu dulu ada tempat lahan kosong, di belakang museum itu. Setiap tahun itu ada expo, Mas, expo pembangunan gitu. Nah waktu itu ini ada tempat kosong, kemudian ada sisa-sisa bangunan dan segala macam. Coba lobby ke Pak Wali Kota. Mungkin pada saat itu wali kotanya Pak Sugiono. Ya, Pak Sugiono. Nah, akhirnya setelah proses cukup lama, akhirnya diberikan izin dan diberikan secara resmi izin karena yang diakui secara kelembagaan adalah Dewan Kesenian Malang, jadi harus melalui Dewan Kesenian Malang. Walaupun awalnya berangkat dari grassroots aja ini, dari swasembada teman-teman. Benar. Nah, jadi waktu itu mulai didirikan tahun 81. Wah. Itu belum lahir juga sih. Tahun 81. Nah, jadi di situ ada 5 orang yang mendirikan. Foundernya lah ya. Iya, foundernya. Itu ada SK-nya, ada akta notarisnya dan segala macam. Ya, alhamdulillah mungkin tinggal saya yang masih diberi kesempatan untuk meneruskan, menarik nafas. Semua sudah almarhum. Gitu. Nah, yang terakhir inisiatornya Mas Agus Hadi Suryo, namanya seorang perupa, itu barusan wafat 2-3 bulan lalu. Jadi mungkin tinggal saya. Nah, jadi di situ adalah sebuah rintisan sebetulnya yang lebih ke arah untuk kegiatan embrio edukasi gitu. Jadi selain persoalan ekosistem berkesenian di Malang, kita ingin menciptakan iklim berkesenian yang segar dan kreatif dan segala macam. Akhirnya berjalan, tapi perjalanan waktu tidak semudah itu juga. Karena menyangkut prasarana-sarana. Jadi kita merintis semua, bangunnya sendiri semuanya. Karena waktu itu cuma hutan di situ itu.
Oke, sekarang nggak ada hutan Pak di situ. Iya, jadi istilahnya hutan cuman ada 2 pohon besar, pohon terembesi itu. Oke. Kemudian ada bekas namanya PT MSI, tempat tenis meja itu atau apa yang gedungnya juga sudah hancur nggak karu-karuan. Kita coba renovasi sendiri dengan tambal sulam bekasnya Expo dan segala macam. Akhirnya berjalan. Tapi perjalanan waktu hanya sebentar. Dari yang 5 disiplin seni itu, mungkin yang tinggal berjalan tinggal musik yang saya pegang, gitu. Jadi dulu ada seni rupa, ada seni tari, teater, sastra dan musik. Nah, kebetulan saya punya beberapa teman dari Jogja, dari AMI, dari ASRI, dari LPKJ Jakarta. Sekarang namanya ISI KJ dan segala macam. Dulu masih AMI, ASRI. Mereka sangat dukung gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa komunitas yang waktu itu juga saya salah satu foundernya, seperti Bluegrass di Malang. Ada Bluegrass, musik Bluegrass, musik metal itu. Nah, dari dukungan itu termasuk teman-teman dari pecinta alam dukung kita jalan. Mapala ya. Nah, jadi perjalanan waktu setidaknya dalam kurun waktu sekitar 2 dekade. Enggak sama, sudah sekitar 6 tahun lah, 6-7 tahun. Cukup membuahkan hasil gitu ya. Hasil karya yang saya lihat mungkin masih jarang di Malang sampai sekarang. Jadi tahun 82 kita sudah punya orkestra. Orkestra? Iya. Wow. Gitu. Itu jenis musiknya apa Pak? Jadi kita selain fine art, seni murni juga ya kontemporer gitu. Ya. Jadi mulai light orchestra, ensemble gitu, kita bawakan musik-musik tanda kutip musik sastra atau musik serius dan segala macam itu dulu juga cukup intens. Sekarang kita melihat dulu memang ada di Malang tapi 1-2 kali dan itu pun mendatangkan selalu dari luar kan. Iya. Ada namanya ABA, Akademi Bahasa Asing atau apa yang mendatangkan Pak Mayor Polak namanya. Itu sering datangkan dari. Jadi bukan produk asli Malang gitu. Pemainnya juga ini. Nah, ini Arema semua. Dengan kadang-kadang kita menyajikan musik-musik serius, tanda kutip musik-musik serius itu yang secara penataannya kita gedungin. Jadi misalnya kita bawakan musik-musik barok, kemudian classical musik, termasuk musik kontemporer, gitu. Jadi ya kalau sekarang karena banyak YouTube, banyak ini udah gampang lah orang lihat model kayak ADMS dan segala macam. Dulu di Malang itu sudah punya. Kurang lebih sekitar 4 dekade ya. Iya. 4 dekade, 40 tahun yang lalu itu sudah ada gitu ya. Oke. Nah, ini cukup menarik Pak ya. Kalau tadi sempat kita singgung tentang lembaga kesenian Indro Kilo. Nah, sebetulnya saya juga jadi kok bisa namanya Indro Kilo gitu? Ada filosofi apa di balik nama Indro Kilo itu sendiri, Pak? Sebetulnya enggak ada filosofi. Enggak terlalu dalam di sana. Hanya karena dulu itu namanya kan Taman Indro Kilo, Mas. Oh, berarti nama Indro Kilo itu diambil dari tempat tersebut. Itu namanya di situ Taman Indro Kilo kan namanya dulu di belakang museum itu. Terlepas yang katakanlah mau gaya-gayaan, Indro Kilo tempatnya pertapaan Arjuna pada saat bla 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 bla, udah I don't care di situ, kita nggak peduli. Tapi yang jelas kita ingat, kita harus mengingat secara ini ada sejarahnya di sini namanya Taman Indro Kilo, tempatnya istirahat Belanda zaman dulu. Kalau ini kan ada sejarahnya sendiri di situ. Dan di situ adalah tempat resapan air, tempat sesuatu yang bisa memberikan kontribusi banyak buat masyarakat. Nah, filosofi itulah yang kita pakai sehingga sampai sekarang pun kita tetap mendirikan yayasan pun tidak meninggalkan kata-kata Indro Kilo supaya masih diingat ada legacy, ada satu tempat dulu namanya Indro Kilo. Yang kemudian direslah jadi sekarang itu jadi perumahan mewah itu, Mas. Oke. Nah, gitu. Berarti bisa dikatakan secara nama itu masih masih abadi. Tetapi ini secara petilasan sudah nggak ada ya, Pak. Ya, ada beberapa faktor sebetulnya ya. Ada beberapa faktor pengambil alian direslah dan segala macam dulu itu juga tidak sustainability-nya akhirnya jadi susah karena waktu itu dukungannya juga kurang. Nah,
Yang kedua, waktu itu kan semua penggeraknya masih mahasiswa dengan semua idealismenya gitu. Nah, pada saat ditinggal kan sudah ya siapa sing nutukno, banyak yang keluar dan hampir 90% outputnya itu semua di dunia kerja, Mas. Oke. Kayak saya udah terjun sebagai lawyer, jadi ini walaupun masih berkesenian sedikit-sedikit. Tetapi para alumninya itu masih kecintaan ke sana, walaupun berkarir kita masih itu. Nah, jadi balik ke yang itu tadi, sayang kalau di Malang nggak punya yang namanya art center. Oke. Karena di situ tempat perjumpaan waktu itu. Benar. Jadi kayak ini ya, kayak di tim gitu loh, Mas. Iya. Jadi kalaupun sekarang saya lihat masih fenomenanya akhir kembali seperti dulu. Saya lihat masih segmented. Yep, gitu. betul sih. Orang sastra ngumpul di Dewe. Nah, kalau di Endrokilo dulu semua bisa blend, bisa masuk di situ, kita bisa dialog, kita bisa saling sharing dan segala macam dengan outputnya. Oke. Gitu. Jadi kita di performing art misalnya, kita lintas disiplin. Bahkan melibatkan juga para pecinta alam dan segala macam, sehingga atmosfer itulah yang saya melihat kok sekarang nggak ada gitu ya. Gitu kan, sayang padahal itu sangat besar karena menyangkut rank position. Yes. Menyangkut rank position, posisi Malang itu sebetulnya di tataran mana sih untuk di Indonesia? Benar, apalagi kalau berbicara soal seni, memang Malang ini bisa dikatakan sebagai salah satu barometer seni yang ada di Indonesia seperti itu ya, Pak Sas. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bertanya tentang bagaimana sih perjalanan dari Pak Sas sendiri ini sebagai, ya bisa dikatakan sebagai pelaku seni, pecinta seni yang perjuangannya ternyata bukan hanya setahun 2 tahun kemarin, tapi sudah hampir 4 dekade ini memperjuangkan yang namanya seni. Nah, tapi terkait yang namanya seni, semakin ke sini Bapak Sarasno, ini melihat Anda seperti apa sih, Pak? Saya lihat perkembangannya pesat sekali. Cuman ekosistemnya ya, saya melihat mungkin masih perlu banyak yang di itu. Terutama tentunya pasti dukungan dari pemerintah itu sungguh sangat diperlukan. Nah, karena bagaimanapun itu stakeholder, ya kan? Karena pengaruhnya akan banyak. Yes. Dengan sustainability yang bagus dan segala macam, akan pengaruhnya termasuk di sektor pariwisata, di sektor di banyak hal gitu. Yang seharusnya itu juga menjadi concernnya. Jadi bukan sekedar ada embel-embel, ada sesuatu, tapi harus terintegrasi dengan melihatnya sebagai mitra yang bagus, yang bisa saling berkembang. Itu saya kira akan memberikan impact yang sangat besar. Termasuk dengan impactnya dari sisi ekonomi ya, Pak? Tentu saja, termasuk ke banyak hal gitu ya, daerah dan segala macam, tentunya akan sangat besar. Saya pikir Oke. Nah, ini menarik sekali nih ya, kalau memang dilihat dari perjalanan. Nah, ini saya sedikit agak flashback nih, Pak. Pak Bambang Sarasno ya. Ini kalau nih ya, kalau sebetulnya kecintaan terhadap seni sendiri, ini kita flashback nih, Pak Sarasno itu sebetulnya sejak kapan sih, Pak? Dulu waktu masih muda dulu, itu sejak kapan? Apakah memang itu ada darah dari orang tua atau siapa gitu? Sampai perjuangannya tuh seolah-olah kayak tidak ada matinya gitu untuk memperjuangkan yang namanya seni gitu. Jadi sebetulnya ceritanya panjang ya. Cuman ada beberapa hal, karena kebetulan saya juga penyandang disabilitas, Mas. Jadi ada banyak hal yang saya melihat banyak bisa ada namanya problem solving di sini. Itu salah satunya. Kenapa saya ini? Karena melalui di situ saya banyak dapat hal. Itu di dalam proses pembentukan diri lah. Kira-kira di situ. Nah, jadi yang awalnya saya merasa sebagai manusia KW 2 lah kasarnya gitu kan. Nah, bagaimana saya harus mendudukkan sebagai KW 1. Nah, itu salah satu. Nah, ini inspiratif juga gitu, Pak. Kadang-kadang kan ketika kita mohon maaf, ada sebuah kekurangan dalam diri kita kan kayak nggak punya keberanian atau mungkin kayak kurang percaya diri untuk istilahnya memulai untuk kita bisa sejajar dengan orang-orang normal pada umumnya gitu. Nah, tapi ini inspirasinya atau mungkin yang membuat Bapak memiliki sebuah dorongan untuk saya harus bisa nih sejajar dengan orang-orang normal. Ini sebetulnya seperti apa? Sejak saya belajar batik, Mas. Jadi banyak orang berpikir bahwa batik itu supaya pinter batik. Kalau buat saya bukan. Membatik itu bukan sekedar membuat sebuah karya batik, Mas.
Tetapi di situ banyak sekali pembelajaran yang ada dari saya. Pertama, batik itu sangat terbatas secara teknik dan apapun, tetapi dia dari keterbatasannya itulah menjadi kekuatannya. Itu yang menginspirasi saya dengan keterbatasan saya harus menjadi sebuah kekuatan. Kedua, di dalam proses membatik itu banyak sekali teknik-teknik yang secara life skill maupun ini memberikan pembekalan. Di situ kita belajar bagaimana berpikir anti mainstream. Di situ ada IQ, EQ, SQ. Di situ kita belajar yang namanya sistem manajemen, dalam arti misalnya time management. Kita belajar risk management karena risikonya tinggi dan segala macam. Jadi saya belajar pada saat saya sangat menyadari itu, walaupun mungkin waktu itu masih intuitif, tapi saya sadari pada saat di puncak karir saya, ternyata pembelajaran itu semua dari sini. Sehingga kenapa saya cinta sekali terhadap batik, tidak hanya sekedar persoalan warisan budaya bla 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 bla, tetapi ternyata banyak hal yang kita pelajari di situ yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian. Itu, misalnya belajar time management di situ, menyangkut cuaca, karena 95% ditentukan Gusti Allah di sini, Mas. Gitu. Benar. Misalnya gini, cuacanya begini, hasilnya beda. Banyak faktor yang ingin saya bagi. Nah, saya berani berbagi ini karena ngalami, Mas. Gitu. Jadi istilahnya berdasarkan pengalaman jadi, bukan hanya setahun 2 tahun ya, Pak. Ya, jadi kebetulan di perusahaan saya sebagai isu manajer atau manajer representatif, itu artinya bertanggung jawab terhadap sistem. Gitu. Termasuk quality control gitu. Ya. Termasuk sistem manajemennya, quality manajemennya. Gitu. Nah, ternyata itu semua di batik itu ono, Mas. Gitu loh. Sangat relate gitu ya, Pak ya. Iya, sangat relate dan karena saya ngalami, misalnya gini. Di dalam batik itu sistem perencanaan harus sudah mulai awal harus sudah terfikirkan, mulai hulu hingga hilirnya. Benar. Karena di situ harus berpikir risk management, time managementnya, kemudian melatih kesabaran. Setiap tahapan kita tutup lilin, kita nggak tahu hasilnya, Mas. Itu kan melatih itu kesabaran. EQ-nya, IQ-nya tadi sudah. SQ-nya apa, Mas? Karena kita koyok pecahane malam, sing nentokno Gusti Allah, Mas. Jadi kita menjadi bersyukur apapun yang ini gitu loh, keindahannya dan segala macam. Jadi banyak hal di situ. Nah, jadi intinya tadi kalau ditanya kenapa kok mencintai segala di situ, kira-kira itu. Itu. Siap. Jadi kebetulan saya belajar di interdisipliner ya. Saya belajar di musik, saya belajar di sastra, saya belajar di seni rupa dan segala macam. Itu ternyata banyak hal di situ yang membuat saya cinta, tapi untuk batik saya punya kecintaan yang lebih berbeda gitu ya. Oke. Nah, Pak Bambang atau Pak Sarasno nih, ini ada hal yang sangat menarik gitu ya, bahwa ternyata Pak Sarasno ini punya eksperimen dalam menggabungkan batik dengan seni pertunjukan. Tadi seperti yang dikatakan bahwa batik pokoknya cinta matilah gitu ya. Kemudian tapi juga belajar tentang seni pertunjukan, seni musik dan sebagainya. Sampai akhirnya kepikiran untuk menggabungkan dua seni yang sama-sama dijalani. Ini apa, Pak, inspirasi? Jadi begini, ini sebetulnya banyak hal orang yang selalu menyepelekan hal-hal yang sederhana, Mas. Jadi pada saat itu saya masih tanda kutip kalau dulu pupuk bawang, anak belum kecil, siapa-siapa ya. Saya pikir pada saat pameran saya dapat tepuk tangan, Mas. Wah, dikagumi keluarga lah, teman-teman. Nggak ada, Mas. Ternyata mereka tertarik pada saat saya berproses, Mas. Kapan nyelup, kapan ini. Mulai saya berpikir, ya itu tadi out of the box kan, akhirnya anti mainstream kan. Ternyata proses itu tidak kalah menarik dari hasil akhir. Ini bisa diangkat sebagai satu ini yang memang satu pertunjukan gitu ya. Itu satu. Jadi mulailah saya berpikir itu ceritanya panjang, sehingga saya berpikir saya angkat batik itu prosesnya yang saya angkat ke panggung gitu. Nah, mulai namanya dress painting saya mulai, kemudian sampai ada namanya multimedia. Jadi interdisipliner, kebetulan saya belajar di masing-masing disiplin tadi, saya mulai berpikir bagaimana mengintegrasikan ini, bukan sekedar tempelan kolase, bukan, Mas, tapi memang menjadi satu. Nah,
Akhirnya saya dengan teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari ini dibantu kita bikin interdisipliner tadi itu. Dan benang merahnya adalah proses batik tadi, Mas. Oke. Gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata memang banyak hal yang sampai akhirnya Pak Sarasno ini di titik sekarang gitu ya. Jadi awalnya hanya cinta batik, kemudian juga akhirnya merambahlah ke seni-seni seperti pertunjukan, seni musik dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari sisi aktivitas Pak sampai hari ini masih tetap aktif gitu untuk menyuarakan tentang kesenian atau bagaimana? Tentu saja karena itu panggilan, Mas. Oke. Gitu ada panggilan ya. Seperti orang jadi guru itu kan panggilan, Mas. Benar. Dibayar 300 gelem laku 5 kilometer dan itu kan ini. Jadi banyak hal yang saya pengen sharing terutama melalui dunia kesenian. Itu karena banyak proses pembelajaran gitu. Termasuk karakter building kan banyak belajar dari situ. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah yang sifatnya persoalan-persoalan humanis, Mas. Jadi bukan sekedar kepingin berkarya enggak, tapi banyak hal yang saya pengen sharing, yaitu karena kembali lagi dorongan sebagai seorang penyandang disabilitas tadi, gitu. Menunjukkan lah pada dunia gitu ya. Bahwa kita bisa nih gitu. Iya, harus sharing gitu loh, ya kan? Ya, misalnya kayak itu. Jadi ya melalui kesenian ini saya masih committed itu. Nah, terutama ya kecintaan terhadap Malang lah karena saya Arema gitu. Jadi saya cobalah kalau masih diberi kesempatan untuk ikut dulinan, ikut main-main di sini kenapa enggak. Jadi di sisa hidup ya cobalah kalau bisa masih selama masih diberi nafas, masih kuat jalan, masih bisa jalan ke RRI, ya saya akan datang. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau melihat dari perjalanan karir dari seorang Bapak Bambang Sarasno, ini juga cukup menarik ya karena hampir 4 dekade. Pasti banyak suka duka ya. Ini kalau ngomong suka duka lebih banyak sukanya apa dukanya nih? Kayaknya dukanya, Mas. Apalagi di dunia seni gitu ya. Waduh, ngomong di situ itu waduh, Mas. Iya. Karena isinya pendekar semua, begitu datang kabeh ngetokno keris, Mas. Bahaya, Mas. Gitu. Iya, karena semua punya idealisme dewe sendiri, punya karakter, punya bahasa sendiri-sendiri. Karena saya ngalami di dua dunia kan ini, Mas. Iya. Gitu kan? Benar. Nah, dunia yang ini begini, dunia yang ini. Tapi yang di dunia yang ini, Mas. Aduh. Kalau gak kuat loro weteng bener, Mas. Serius, Pak. Makan hati ya, Pak. Wah, ada. Tapi ada kebahagiaan juga yang bisa didapat, yang nggak bisa diukur juga. Artinya tetap balance di situ. Iya. Saya pikir itu. Jadi semakin sulit, ya. Challenge kita makin besar gitu. Iya, itu. Contoh sederhana aja, Mas. Jadi misalnya pada saat pencapaian tertentu, dulunya kan kesakitan saya sebagai penyandang disabilitas itu kan nggak enak, Mas. Benar. Tapi saya merasakan kenikmatan malahan. Kalau saya orang nggak cacat, ya biasa. Tapi kalau saya cacat, saya merasa dalam posisi ini saya menjadi extraordinary. Nah, sama aja di kesenian ini kan. Waduh, sing sakti akeh, Mas. Loro atine nggak kan. Tapi kebahagiaannya juga benar. Seimbang. Benar. Oke. Nah, ini bisa menjadikan satu kekurangan ternyata sebuah inspirasi untuk kita tidak pasrah dengan keadaan. Ini adalah sebuah inspirasi yang mungkin bisa diambil dari dialog pagi hari ini. Dan pastinya kalau ngomongin soal pengalaman Bapak, ini pasti jenengan juga sudah pernah bukan hanya berkecimpung di Malang, termasuk juga di beberapa kota yang ada di Indonesia ini. Nah, melihat dari seni-seni yang ada di luar Malang, Anda seperti apa komentarnya mungkin? Saya nggak berani komentar gitu. Karena bukan wilayah kompetisi saya. Tapi secara perkembangan sendiri gitu. Saya maksudnya dari maju sekali apalagi. Tapi juga tantangan juga jauh lebih besar, Mas. Jauh lebih sulit kondisi sekarang itu. Dalam arti persoalan mindset dan segala macam pengaruhnya. Termasuk teknologi mungkin, Pak? Oh iya, otomatis. Kayak di Indrokilo dulu belum ada teknologi seperti sekarang. Walaupun sulit tapi mudah. Artinya apa? Kalau kita nggak main ke Indrokilo, kita nggak tahu apa-apa. Kita di rumah ngapain? Iya. Kan gitu. Sehingga kita intensitasnya tinggi untuk membuahkan sesuatu. Kesulitannya alatnya nggak punya. Iya.
ilmu susah, referensi nggak ada. Sekarang referensi mudah, tapi justru kemanjaan itu jadi tantangan yang luar biasa. Jadi sangat sulit. Ngapain saya datang rapat, misalnya? Orang di sini aku bisa video call, aku bisa conference, bisa ini. Sehingga ada sentuhan-sentuhan yang nggak didapat. Benar. Gitu. Benar. Karena bagaimana butuh tetap sentuhan itu. Iya. Yang namanya seni itu pasti butuh ya Pak? Butuh sentuhan orang, karena kita orang. Sisi humanisnya itu harus ada ya? Iya, bagaimanapun. Karena kalau mesinan semua ya wis selesai lah kita. Gitu. Tidak ada sisi kreatif ya? Iya. Tapi kalau berbicara yang namanya kreatif Pak, mungkin ini sedikit melebar dari dari Indro Kilo, dari kesenian yang mungkin Bapak jalani saat ini gitu. Nah, terkait sama yang namanya kreativitas. Memang bisa dilihat kreativitas anak zaman sekarang itu benar-benar luar biasa gitu ya. Tetapi kadang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa sisi humanis dari sebuah karya anak zaman sekarang tuh kayak kurang. Apakah betul seperti itu Pak? Ada iya, ada enggak. Tapi ada beberapa yang terjebak Mas. Terjebak teknologi. Akhirnya yaitu dari proses kreatifnya, istilah basa Malangnya jagakno. Karena ada fitur ini, saya pakai fitur ini gampang. Selesai sudah. Iya, akhirnya selesai dia. Iya. Gitu. Istilahnya karya mereka tuh kadang template gitu ya. Template terus itu istilah jagakno fitur sing anyar, itu ada yang ini ya. Pakai ini gitu ya. Kalau zaman dulu itu bener-bener explore gitu ya. Kon koyo ketek nemu dulinan anyar gitu. Ledekannya zaman dulu gitu. Jadi ya terkagum dengan teknologi, akhirnya terjebak di situ. Tantangan untuk berpikir kreatifnya, akhirnya kurang. Iya, kurang. Jadi fighting spiritnya akhirnya juga kurang, akan mempengaruhi. Iya. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaan yang mungkin juga sangat relate dengan kondisi hari ini gitu Pak. Apakah sebuah pertemuan dalam sisi dunia seni, pertemuan secara face to face itu dibutuhkan sekali di dalam dunia seni? Menurut saya masih sampai ya, hari itu ini subjektif ya. Tapi kalau saya pribadi masih sangat. Masih sangat. Karena itu berpengaruh terhadap hasil akhir atau bagaimana? Ya, karena bagaimanapun ada orang itu ada termasuk human errornya, itu yang orang sekali, nggak mesinal. Iya. Gitu. Jadi tetap karena ini karyanya orang, ya sing garap ya kudu rasane wong. Iya benar. Iya sih. Iya. Ini kalau berbicara soal karyanya orang ya, karena ya kudu wong ya. Kudu karya mesin seperti itu ya, Pak. Beda sama karyanya AI. Iya, benar. Itu hebat memang. Iya. Gitu. Cuman istilahnya ibarat kata dia hanya barang yang tidak punya nyawa gitu ya Pak. Ya iyalah, dia bisa mikir sembarang. Wah, ini menarik sekali ya kalau kita ngomongin yang namanya sejarah gitu. Nah, kalau nih dari sisi Pak Sarasno, ini kan pasti juga sudah banyak hal yang dilakukan gitu, termasuk membuat sebuah pameran ataupun event pameran. Nah, ini ada cerita menarik apa Pak ketika mungkin lagi showcase, lagi bikin pameran di beberapa waktu yang lalu gitu? Yang lalu atau yang akan datang? Yang lalu dulu lah kita bahas. Yang lalu. Jadi terakhir saya bikin namanya Metamorfosa. Saya pentaskan di Universitas Majung kalau di Malang. Siap. Tidar ya. Gitu. Jadi itu juga lintas disiplin, baik itu seni tradisi maupun modern kontemporer. Dan kebetulan didukung dari teman-teman dari Malang, juga ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja, dari beberapa kota. Itu juga ngangkat tentang batik gitu. Saya coba mengeksplor batik dari sisi lain lagi. Karena dari selama ini yang banyak orang kenal batik tapi nggak tahu prosesnya, akhirnya terjebak perbedaan antara teknik dan culture misalnya. Kemudian karena nggak tahu prosesnya, sing di print karo produksi Cina kain print, ikut jari batik misalnya. Nah, kedua adalah mindsetnya adalah batik itu klambi. Sebagai diplomasi budaya, batik itu sembarang. Jadi di situ bukan baju Mas, tetapi untuk settingnya, untuk performing art, untuk segala macam. Prosesnya saya angkat di situ, gitu. Yang menjadi istilahnya lakone, bukan pelengkap penderita. Jadi itu yang lalu terakhir 2013, gitu. Jadi itu salah satu karya yang terakhir.
Ya, cuman memang exposure-nya kurang ya. Dalam arti exposure kurang, mungkin teknologi dan segala macam, tapi dokumentasi masih ada. Masih ada karya sampai terakhir Oke. itu. Oke, nah ini kalau yang akan datang nih Pak, ini dengar-dengar akan ada sebuah pameran seni lagi yang akan digelar sama Pak Sarasno. Ya. Nah ini secara tema, kemudian apa yang akan ditampilkan ini boleh di-spill. Ya, jadi saya pengen bikin pameran instalasi batik, Mas. Instalasi batik. Nah ini menarik sekali nih Pak. Jadi secara konsep pasti berbeda dengan terakhir yang sangat dibikin. Berbeda. Saya tetap mengangkat kekuatan batik dari angle yang lain lagi, dari sudut pandang yang lain lagi. Jadi bukan pameran yang seperti biasanya, gitu kan? Mungkin gambar di template atau instalasi. Tapi ini nanti dengan tata lampu, dengan ambience audio dan segala macam itu satu konsepnya. Kemudian selain mengangkat tentang batik, saya juga mulai harus berpikir ke ranah global. Jadi secara tematiknya tajuknya adalah titirasi. Titirasi. Oke. Titirasi itu menapaki, rasi itu bintang zodiak. Ya. Ya. Karena kenapa saya memilih zodiak? Ada beberapa karakter yang hampir sama dengan batik di Indonesia. Serius Pak? Nah, karena pada saat saya berpikir hanya karena pemilikan kok disingit, kok tidak harus disembunyikan. Kita sudah punya kesempatan untuk ke ranah global, untuk sekarang itu harus berpikir global. Nah, saya ambil itu. Kenapa kok zodiak itu kan harus dikenal secara universal, gitu. Di dunia itu zodiak. Kemudian di zodiak itu juga ada latar belakang, ada karakter, ada cerita di situ, ada doa di situ, ada banyak harapan yang hampir sama dengan ini. Jadi approach-nya saya harus juga untuk Gen Z dan segala, yang harus learning with fun, pendekatannya yang juga harus masuk ke sana. Iya benar. Jadi istilahnya tidak kaku ya Pak ya. Harus sesuai zaman. Iya. Berarti pameran yang bertajuk Titirasi ini jauh lebih menarik berarti ya. Istilahnya menjangkau bukan hanya pecinta batik zaman lalu, tapi juga para Gen Z yang sekarang mungkin mereka ini kan lagi berkutat dengan teknologi yang masih mereka nikmati gitu ya. Jadi approach-nya harus ke sana. Harus ke sana. Jadi bagaimana mereka akan menengok kalau mereka sendiri melihat sesuatu itu yang barang museum atau barang kuno. Batik tidak hanya harus dijaga, Mas. Benar. Tapi harus dikembangkan. Harus diangkat untuk terus menjadi warisan budaya itu dengan segala kekuatannya. Nah, dari titirasi ini sendiri nih Pak, ada beberapa karya yang akan ditampilkan. Ya, rasi itu kan 12, Mas. Jadi ini serial art. Jadi 12 karya. Ukuran 2/4 kali 3 meter masing-masing lukisannya. Gitu. Ya itu lumayan lah. Bikinnya 10 tahun Mas. 2015, sekarang 2025. Baru 2-3 hari lalu karya yang terakhir selesai. Wow. Ya memang nggak intens di sana karena saya juga masih ada kegiatan lain. Ngetik gitu. Iya. Wow, ini menarik sekali. Berarti nanti di pameran kali ini itu lebih menggabungkan antara satu, yang pertama selain karya seni, ada juga sisi modern yang harus ditampilkan juga dengan lighting dan mungkin tapi kalau bisa ya saya usahakan bukan tempelan tapi memang blending di sini, memang membawa suatu atmosfer tertentu. Karena kita melihat bukan sekedar keindahan tapi harus sebuah peristiwa yang kita juga masuk di peristiwa itu. Benar. Gitu. Menikmati peristiwa itu di mikrokosmos, makrokosmosnya kita masuk ke arah sana. Ya banyak message lah yang akan ada di situ. Wah, ini ternyata begitu luar biasa nih Pak. Tapi kalau ini menarik ya. Yang kalau secara personal Pak Bambang Sarasno ini kan sebetulnya begitu cintanya terhadap batik, terhadap seni dan sebagainya. Saya agak sedikit flashback nih Pak. Kalau dari kegiatan sehari-hari nih Pak, apakah juga masih istilahnya dari profesi yang Bapak tekuni saat ini juga masih ada korelasinya gitu dengan kecintaan Bapak saat ini? Kalau yang saat ini ya wis total ke sana Mas, karena sudah pensiun. Oh ya, sebelum pensiun dulu. Sebelum pensiun dulu itu saya kan kerjanya di office Mas, sebagai lawyer maupun sebagai manajemen tadi. Tapi di sela-sela itu ya saya masih karena saya juga belajar di
di digital, misalnya saya belajar di video editing, di animasi, jadi kalau di tengah-tengah kejenuhan gitu ya saya bikin karya-karya itu, bikin konsep-konsep, bikin pemikiran-pemikiran yang nanti akan dieksekusi di sebuah karya. Benar. Nah, ini yang akhirnya mungkin bisa jadi sebuah inspirasi nih Pak untuk kita para generasi muda, khususnya Gen Z. Biasanya Gen Z itu dia hanya mau mengerjakan satu bidang. Nah, sedangkan apa yang sudah dilakukan Bapak Sarasno di beberapa puluh tahun yang lalu, ada sebuah profesi yang memang itu cukup bertolak belakang gitu kan sebetulnya kalau dari sisi seni sama pekerjaan regulernya. Nah, ini bagi waktunya seperti apa sih Pak? Ya ini kembali lagi ke batik tadi, time management kan. Jadi seringkali misalnya excuse-nya atau alasannya, ada beberapa yang sering jadi excuse, itu saya coba bantah. Kalau orang Jawa bilang saombo-ombone alas, Mas. Saomboan? Luweh ombo alasan. Bener. Jadi semua ada di mindset kita untuk menata itu. Nah, itu saya berangkat dari situ bagaimana membagi, karena ini menyangkut otak kiri, otak kanan, bagaimana dan banyak hal. Jadi ya kembali ke time management dan segala macam tadi. Karena itu keseimbangan, Mas. Tidak harus dengan kesenian, mungkin dengan hobi yang lain dan juga sehingga hidup itu jadi seimbang. Balance gitu ya. Iya. Jenuh bentiro mikir perkara jadi lawyer kan. Bengi nyanting kan enak, Mas. Iya. Nah, cuman ini yang terjadi saat ini gitu loh, Pak. Maksudnya pada generasi muda, saya tidak menyalahkan mereka. Mungkin mereka terlalu asik dengan hal itu. Kadang mereka ketika satu nih suka terhadap musik, all about of musik, seolah-olah seperti itu. Jadi kadang dikongkon wong tuwa, mbok sekolah enggak bisa aku tak main musik kayak. Nah, ini kan akhirnya menjadi satu yang mengurung mereka untuk mengembangkan diri mereka, padahal secara teknologi sekarang, secara informasi sekarang jauh lebih gampang untuk mendapatkan hal itu. Tetapi terkadang karena mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Sarasno tadi, mereka tidak punya time management yang bagus, akhirnya mereka terkungkung dengan hal tersebut. Apakah yang terjadi saat ini seperti itu, Pak? Kalau menurut saya salah satunya cuma masalah komunikasi. Kemudian juga masalah sistem pembelajaran dan segala macam. Walaupun itu jauh bukan kompetensi saya ya, tapi dari pengalaman saya seperti saya cerita tadi, diajari batik, dikongkon supaya iso batik kan gak. Sehingga kalau ada knowledge di situ, ini ada yang mana karakter building dan segala macam. Baik orang tua maupun si anak sendiri kan tahu advantage-nya, manfaatnya sinau iki apa di kesenian apa di hobi apa. Iya. Itu yang saya kira persoalan komunikasi yang harus disampaikan. Kalau orang tahu manfaatnya, dia akan ngelakoni dengan senang hati, Mas. Bener. Gitu. Jadi, saiki tak kursus piano ae. Kalau cuman bisa suruh main piano buat apa wong aku gak suka. Iya tapi sih. nanti kamu bisa begini, kamu bisa menata emosi, misalnya batik tadi. Gak kudu iso gawe klambi batik, tapi kowe akan belajar sing jenenge emosi. Nah, gurunya bisa ngajari itu, gak mek gunung ambek klopo loro ambek misalnya gitu. Iya. Masih ingat Mas? Iya. Lukisan legend itu. Tentunya manfaat itu akan memberikan hal persoalan keputusan. Kan ini persoalan keputusan. Ini kapan? Aku kudu ya apa? Aku siji kiai. Memang ada spesialisasi. Aku mau spesial di sini saja. Tapi tetap kan kudu ada balance. Benar. Nah, itu tadi menurut saya komunikasi kalau ini bisa berbagi di sistem pendidikan yang bagus. Bentahun sistemnya berubah ya, Mas. Iya, setuju sekali. Nah, misalnya kira-kira gitu. Saya aja sebagai orang tua sampai bingung gitu. Nah, itulah, ini nggak iki, saya ganti mana ya Allah. Iya, tapi sing pancet gunung karo pancet itu. Kayaknya memang harus kembali ke itu, Pak ya. Oke, nah kita balik lagi nih soal titirasi ini yang akan dilaksanakan. Ini adalah pameran yang next time kalian semua juga bisa lihat dan menikmati hasil karya seni hampir 4 dekade dari Bapak Bambang Sarasno. Ini luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih akan dilaksanakan di mana, tanggal berapa, dari kapan sampai kapan nih Pak? Ini sangke masih merintis tempat karena butuh requirement khusus tempatnya, Mas. Itu gak kayak pameran biasa, kita butuh square meter sekian, ketinggian sekian, kemudian harus ada margin sekian untuk tata lampunya segala macam, karena ya itu tadi agak sedikit anti mainstream. Jadi ini masih coba kita untuk melobi. Kebetulan saya alumni Brawijaya, saya coba
melobi melalui ikatan alumni untuk melobi Samantagrida. Tapi jadwalnya kita masih lihat kapan lowongnya. Itu salah satunya. Jadi kemungkinan di situ. Kedua, kenapa saya berpikir saya pengen berangkat dari kampus dulu karena menyangkut sustainable impact-nya segala macam. Itu yang saya pikirkan. Benar. Sehingga kalau nanti itu bisa memberikan impact banyak, termasuk di industri kreatif, itu nggak sekedar pameran, karena memberikan sustainable impact yang bagus. Saya pikir akan, nah dunia kampus saya pikir juga bisa berkontribusi. Kira-kira itu. Luar biasa. Berarti yang pasti ini kalau pengen dapat informasi terkait sama gelaran yang bertajuk Titirasi ini di mana dong, Pak? Ya sementara ini kan masih digodok. Dalam arti digodok, karena saya sendiri nggak intens ada di sini. Jadi teman-teman yang di sini yang ngolah semua. Yang ngolah, mulai tim kreatifnya. Gitu. Jadi saya coba ada sedikit konsep yang juga nggak banyak dilakukan. Biasanya kalau seni rupa itu kan karya individual, Mas. Benar. Kalau ini nggak tim, gitu. Jadi harus jadi nanti copywriternya siapa? Ini karena bener sih. Sekarang itu jadi hal yang sangat sensitif ya. Ya, saya coba tunjukkan. Biasanya saya bilang tadi ditotone angel kan di seni rupa karena individual sekali. Bener. Nah, idealisnya tinggi. Saya coba karena ini saya coba menggabungkan di dunia manajemen tadi. Iki iso ditoto kok. Seringkali kan. Iya. Iso kudu ngene. Iya, arepku ngene. Kalau saya ini bisa well managed dan well prepare. Nah, kira-kira gitu. Jadi yang muda-muda ini yang nyiapkan gitu. Ya sing tuwek sambekan wis kae ini ya semonggo saya ngatut aja karena mereka jauh punya visi ke depan. Mereka punya pengetahuan, punya knowledge yang bagus dan segala macam. Termasuk terhadap perkembangan teknologi mereka juga sangat dekat sekali gitu ya, Pak ya. Jadi saya coba biar mereka lah berkreasi. Berarti bisa dikatakan ini adalah sebuah pagelaran ataupun juga pameran lintas generasi seperti itu. Betul. Mulai Gen Z-nya, milenium, tak libatnya sampai baby boomers, sampai sing tuwek-tuwek gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Hampir 60 menit ya ternyata kita udah ngobrol bersama dengan Bapak Bambang Sarasno dan tentunya banyak insight yang sudah kita dapatkan. Ini menjadi hal yang mungkin bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa ternyata berkesenian itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bisa membuat mindset kita itu menjadi lebih berkembang dengan bisa termasuk sesuai dengan zaman seperti itu ya, Pak. Nah, kalau dari sisi Pak Sarasno sendiri atau Pak Bambang Sarasno sendiri ini kan sudah di akhir dari perbincangan kita hari ini. Kira-kira harapan atau mungkin pesan untuk generasi muda terhadap kesenian, terhadap teknologi itu kayak gimana? Rasanya kok kalau nasihat segala macam kok keminter Mas. Cuman saya senang saja apabila proses kreatif ini bisa khususnya di Malang ya. Saya pikir begitu dengan potensi yang sangat luar biasa. Saya pikir semua itu ada di mindset kita. Gitu. Jadi kadang-kadang kok angel, kok iki itu bisa selama itu ada di mindset kita. Itu aja. Jadi aku kudu iso melompat ini. Aku iso kudu proses kreatifnya begini gitu. Saya pikir saya nggak banyak bisa bicara di sini ya. Saya cuman senang saja mudah-mudahan khususnya Malang iso berkembangnya lebih bagus. Ya Indonesia tentunya. Untuk yang muda-muda ini saya pikir potensi bagus, tinggal bagaimana menyikapinya di mindsetnya tadi aja. Siap, luar biasa sekali apa yang sudah kita bahas hari ini dan saya pikir ini menjadi hal yang tentunya bisa dinikmati oleh generasi saat ini gitu ya. Ditunggu pokoknya untuk tadi gelaran dari Titirasinya terrealisasi. Saya juga penasaran nih Pak, gitu karena ternyata meskipun Pak Bambang Sarasno ini memiliki ya bisa dikatakan ada dunia yang berbeda gitu di mana harus bekerja secara reguler, tetapi ternyata juga masih bisa membagi waktu untuk membuat sebuah karya yang cukup menginspirasi, apalagi di masa yang seperti sekarang. Terima kasih Pak Saras.
Sama-sama. Pak Sarasno ya. Saras nggak apa-apa. Teman-teman juga ada yang panggil Saras, ada yang Ada yang manggil Saras 008 dong. Oh iya. Luar biasa ya. Sehat selalu, pokoknya ditunggu untuk karya-karya berikutnya. Next time Terima mungkin kita kasih. bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga saya nanti waktu gelaran dari Titi Rasi ini juga bisa datang dan hadir untuk menyaksikan karya-karya hebat dari panjenengan gitu ya tentunya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang mungkin juga penasaran gitu dengan Titi Rasi yang nantinya akan digelar, mungkin ada sosial media yang akan mengupload, karena kan ini sebuah kolaborasi antara Bapak dengan generasi milenial yang saat ini sangat melek terhadap teknologi. Ada mungkin Instagram atau apa gitu? Ada Oh ya, semua. siap, Jadi nanti yang bisa garap dikepoin. itu yang sing jago-jago lah Mas, yang Ya, garap lah. mungkin Mas ini mau ikut ngobrol juga boleh? Oh enggak usah. Ada ya Pak ya? Ya, ada Oke. ada nanti. Jadi kita tinggal setelah fix venue-nya, kita baru berani mungkin itu Untuk upload segala Ya, sesuatunya. semuanya. Semua gitu sudah ya. siap sih materialnya semua. Tinggal ngefikan Termasuk, untuk nanti lokasi di mana gitu ya. Ya, brandingnya Oke. segala sudah. Tinggal sekarang kalau sudah itu fix gitu, karena ini masih rundingan dengan pihak kampus. Karena ada jadwal yang bukan dikendali kita kan. Iya bener. Ya, beda sama nyewa gedung kan. Iya. Kalau kampus kan sudah. Bener, ada beberapa hal agenda Ya, dari mereka juga Jadi gitu. kalau itu sudah fix, kita Pasti akan di-share gitu. ya. expose pasti. Oke, wah menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih Bambang juga. Sarasno. Sehat selalu, sukses selalu, Amin, dan terima kasih. semoga bisa memberikan banyak kontribusi untuk generasi muda khususnya di bidang kesenian dan batik pastinya ya. Baiklah kalau begitu saya juga harus